Selamat hari Minggu bagi seluruh sahabat GBIB dimanapun berada. Senang sekali dapat berjumpa dalam program Morning Call GBIB saat ini. Perkenalkan, saya Pendeta Willem Esau Talakua, SSI Teol, Ketua Majelis Jemaat GBIB Sion Koba, Mupel, Bangka Belitung. Sahabat GBIB, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Allah. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan dan pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Di pagi hari yang indah ini kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, baik ketika kami beristirahat dan Tuhan telah membangunkan kami di pagi hari ini untuk menikmati hari yang baru, anugerah Tuhan yang baru di dalam kami menjalani kehidupan. Dan kami boleh mengawali untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Alkitab, sehingga perjalanan kami senantiasa di dalam tuntunan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu, biarlah Engkau boleh memimpin, membimbing, menguasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami yang terbatas ini dimampukan untuk dapat mengerti, menghayati, merenungkan, bahkan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Sahabat GBIB yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini pembacaan kita terambil dari Injil Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membacakan untuk kita bersama. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Demikianlah pembacaan Alkitab. Kiranya firman Tuhan akan senantiasa menjadi pedoman di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GPIB, mungkin bagi kita cerita perjalanan dua orang murid Yesus ke Emmaus bukanlah kisah yang baru. Dan kisah ini secara khusus diletakkan dalam peristiwa-peristiwa penampakan Yesus yang telah bangkit. Nah, hal itu memiliki tujuan untuk menegaskan bahwa kebangkitan Yesus itu benar adanya. Dan kebangkitan itu dapat dibuktikan secara historis melalui beragam peristiwa yang disaksikan dan dipersaksikan melalui Alkitab. Nah, sahabat GBIB yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, penampakan Tuhan Yesus di dalam perjalanan dengan dua orang muridnya yang sedang menuju ke Emmaus memperlihatkan bahwa ia adalah guru yang selalu menghampiri dan menjumpai para murid. Ia tahu situasi apa yang sedang dialami kedua muridnya. Tentu ketika mereka harus mengalami keterpisahan dengan sang guru, mereka mengalami kondisi dan situasi sedih, takut, bimbang, khawatir, dan berbagai kondisi dan situasi yang juga mungkin mereka alami saat itu. Hal itu terjadi karena kematian guru mereka membuat mereka mengalami keterpisahan dan merasakan adanya keterpisahan. Nah, pengalaman keterpisahan mereka karena kematian guru mereka yang Yesus Kristus ternyata telah mengubur keyakinan mereka akan janji sang guru itu bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga. Oleh karena guru itu tahu situasi dan kondisi yang dialami kedua muridnya, maka datanglah sang guru Yesus itu mendekati mereka, menjumpai mereka, menghampiri mereka, dan turut berjalan bersama mereka. Kedatangan Yesus sebagai guru mereka bukan saja hendak membuktikan kebangkitannya dari kematian, melainkan juga kedatangan
ia menghampiri muridnya hendak membangkitkan iman percaya kedua muridnya yang hampir mengalami kematian. Nah, sahabat GBIB, akan tetapi upaya untuk membangkitkan iman percaya mereka akan kehadiran Yesus Sang Guru yang bangkit itu bukanlah hal mudah. Ayat 16 kita membaca bersama, kita mendapatkan sebuah informasi bahwa dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenalnya. Apakah sesuatu yang menjadi penghalang bagi penglihatan kedua murid itu untuk melihat bahwa sosok yang menghampiri mereka itu adalah keberadaan Yesus Sang Guru mereka itu? Paling tidak ada dua pendapat umum yang dapat kita pakai. Yang pertama, kebangkitan Yesus memperlihatkan adanya perubahan fisik. Nah, itu juga dikatakan di dalam Injil Markus misalnya. Nah, perubahan fisik yang dimaksud menunjukkan adanya perubahan kualitas fisik dari Yesus. Lalu yang kedua, apa yang menghalangi mata mereka adalah ketidakpercayaan mereka akan perkataan gurunya bahwa ia akan bangkit. Keyakinan itu terkubur bersama kematian Yesus Guru mereka, sehingga mata iman mereka pun tertutup. Dan hal itu tampak ketika di dalam perjalanan itu, lalu Yesus berkata kepada mereka, dan kemudian Yesus bertanya kepada mereka, dan apa yang terjadi? Mereka merespon dengan muka muram. Itu menunjukkan bahwa mereka sedih. Artinya, suara Yesus yang sebenarnya sehari-hari mereka dengar tidak menghentakkan mereka untuk kembali sadar bahwa Yesus Guru mereka itu sekarang ada bersama-sama mereka. Tentu apa yang menghalangi mata mereka dipakai oleh Yesus untuk membawa mereka bukan hanya mengalami Yesus dalam kehadiran fisiknya, melainkan Yesus mau agar mereka juga dapat mengalami kehadiran Ia melalui firman-Nya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, firman Tuhan hendak mengingatkan kita. Ketika kita mengatakan bahwa kita sungguh-sungguh menghidupi setiap perkataan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam kesetiaan dan ketaatan kita, memelihara keintiman kita dengan Tuhan, dan juga tampak dalam berbagai upaya untuk menghadirkan kasih, persahabatan, dan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan, maka hal itu menandakan bahwa tidak ada lagi sesuatu yang menghalangi mata kita mengenal Tuhan. Jadi ketika kita benar-benar mengenal Tuhan dan melihat bahwa Yesus itu bangkit, maka kebangkitan itu akan mendorong kita untuk tetap memelihara kehidupan kita dengan Tuhan dan senantiasa merawat ciptaan Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, perjumpaan dengan Tuhan membawa kita untuk boleh menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan. Selamat menjalani kehidupan kita di hari Minggu ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama-sama sahabat GPIB kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, yang senantiasa selalu menghampiri kami, menjumpai kami, untuk selalu memberikan kami kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari, untuk boleh melakukan apa yang baik dan mendatangkan kebaikan. Tuhan mau agar kami tidak lagi terhalang untuk melihat kehadiran Tuhan melalui kesungguhan kami di dalam kami membangun ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, dan juga kesungguhan kami di dalam kami melakukan yang baik untuk menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan. Karena itu ya Tuhan, buat semua kami
sahabat GPIB yang pada pagi hari ini mengikuti morning call. Biarlah Tuhan memberkati kami dan Tuhan menyertai kami untuk boleh terus-menerus berjalan bersama dengan Tuhan, menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah-tengah kehidupan. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa penuh dengan rasa syukur. Amin.